Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjanatul M dari Sastra Inggris 2019 kelas B. Dan pada bab ini saya akan menjelaskan tentang sastra lisan suku Kenya Bakung di Desa Long Apan Baru oleh Yus Ngabun. Latar belakang tulisan ini berfokus pada suku bangsa Dayak Kenya Bakung yang kini tinggal di Desa Long Apan Baru atau Long Aran di Kecamatan Long Pujungan. Desa Long Aran lebih dikenal dengan nama Long Apan Baru. Hingga saat ini sastra Bakung sebelum banyak didokumentasikan. Dapat dipastikan bahwa sastra ini akan punah apabila tidak ada usaha-usaha nyata untuk melestarikannya. Kini jumlah orang yang menguasai sastra lisan sangat sedikit dan umumnya sudah lanjut usia. Generasi muda agaknya kurang berminat untuk mewarisinya, di samping kesempatan untuk menggunakan bentuk-bentuk sastra lisan sudah sangat kurang. Seiring dengan ditinggalkannya adat dan agama tradisional oleh masyarakat Bakung. Tujuan dari penelitian ini satu, menginventarisasikan jenis-jenis sastra lisan yang ada, mengetahui kedudukan dan fungsi sastra lisan, dan menyelamatkan tekena atau cerita rakyat Bakung dari kepunahan dengan merekam, mentranskripsikan, dan menerjemahkan berbagai tekena ke dalam bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Sastra lisan Bakung. Sastra lisan Bakung mengacu kepada jenis karya sastra yang dimiliki masyarakat penutur bahasa Bakung yang dituturkan dari mulut ke mulut, tersebar secara lisan, anonim, dan menggambarkan kebudayaan masyarakat Bakung pada masa lampau. Ada empat fungsi sastra lisan Bakung. Pertama, sebagai alat hiburan dan pengisi waktu senggang. Kedua, sebagai alat pendidikan dan alat penerus nilai-nilai luhur. Ketiga, sebagai alat untuk menyatakan kehendak dan keinginan yang berhubungan dengan kekuatan magis. Terakhir, sebagai alat untuk mempererat hubungan atau berkenalan dengan orang baru. Jenis-jenis karya sastra lisan. Karya sastra yang termasuk prosa adalah tekena atau cerita rakyat, ngidau, penangisan orang meninggal, dan pengucapan mantra seperti pada pengobatan orang sakit. Bonbon usatalon untuk mengambil lebah di pohon tinggi. Tubalangit, tubasangit untuk mengubah ikan, dan kelapta penyakit kini untuk mengusir roh jahat dari kampung. Tekena yang dapat dikumpulkan dibagi atas dua jenis, yaitu tekena kepahlawanan yang sebenarnya bukan mitos atau legenda dan juga bukan dongeng. Dalam masyarakat Bakung, puisi sebagai bentuk karya sastra dapat dibagi menjadi dua, yaitu kendau dan tiang. Kedua jenis ini berupa nyanyian dan hanya dibedakan atas jumlah pelakunya. Apabila penyanyinya tunggal, maka nyanyian itu disebut kendau, dan apabila lebih dari satu disebut tiang. Nyanyian baik kendau maupun tiang biasanya dipertunjukkan pada waktu resepsi atau pada acara perkenalan khusus. Prosa lirik adalah bentuk prosa yang dilakukan. Pada dasarnya semua tekena dapat dikelompokkan ke dalam jenis ini, karena pada pelaku menggunakan lagu daya tarik pada isi tekena. Tema-tema tekena. Tema merupakan sesuatu yang menjadi pikiran atau persoalan bagi pengarang yang diungkapkan dalam karya sastra. Setiap tekena tentu mempunyai tema pokok yang didukung oleh subtema sebagai tema penunjang. Tema yang dianalisa hanya menyangkut 3 tekena yang dapat diselesaikan sampai ada tahap terjemahan bebas. Tekena Laking Kuyangan Lenjau atau cerita orang hutan dan harimau. Kemudian ada tekena Jalung Merang, tema pokoknya itu persahabatan dan tenggang lebih penting daripada permusuhan. Kemudian tekena Balan Tempau, tema pokok dalam tekena ini kalau ada kemauan pasti ada jalan. Tokoh-tokoh dan penokohan. Tekena Laking Kuyang Lenjau, tokoh-tokoh dalam tekena ini sesuai dengan judulnya adalah Laking Kuyang atau orang hutan, dan Lenjau adalah harimau. Kemudian masih ada tokoh lainnya, yaitu Belawan Lenjau yang tak lain adalah putra Lenjau. Tokoh pendamping adalah Bungan Bayat,
yaitu Belawan Lenjau. Kemudian ada Tekena Jalung Merang. Tokoh utama dalam Tekena ini adalah Jalung Merang, Jalung Bilung, dan Urai Belawan. Sedangkan tokoh pendampingnya adalah Ibu Jalung Merang. Tekena Balan Tempau. Tokoh utama dalam Tekena ini adalah Uyan Balan Tempau, ayah Usun Garing Luran dan Awing Liwen, Mening Nyanding dan Jalung Ila. Tokoh-tokoh pendampingnya adalah Uyan Mot, Ulau Tau, Kiring Jalung, dan istrinya. Keterkaitan dengan alam pada masa lampau dan kini. Masa lampau dapat dilihat dari isi Tekena. Alam menyediakan berbagai kemudahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti daging, ikan, sayur, buah-buahan, dan juga berbagai bahan berguna yang dengan mudahnya masyarakat dapat peroleh. Hal yang dapat disimpulkan dari isi Tekena tentang alam masa kini adalah bahwa alam masih tetap menyediakan berbagai kemudahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun individu dengan hasil buruan atau hasil hutan lainnya. Lagu-lagu dan alat musik Dayak Kenyah Lepok Maut oleh Daniel Lawing. Lagu dan musik tradisional tak pelak juga merupakan bagian penting dari keseharian masyarakat Kenyah Lepok Maut. Terbukti hampir dalam setiap kegiatan keseharian pergelaran lagu dan musik tampil mewarnainya. Ragam lagu rakyat, ada 9 jenis lagu yang dikenal oleh masyarakat Lepok Maut yang dapat digolongkan dalam 5 kategori, yaitu 1 lagu belian terdiri dari 3 jenis lagu belian Kenaindo, belian suket, dan belian sakit. Kemudian lagu silun terdiri dari 3 jenis, Dikuntodai, silun ketena, dan silun manjaeng. 3 ada konde, 4 ada unyau along, dan terakhir adalah melalok. Jenis-jenis alat musik. Masyarakat Lepok Maut mengenal pula lagu instrumental yang dipakai sebagai pengiring acara menari, sehingga para penari dapat menyesuaikan gerak dan langkah kaki dengan irama dan dari instrumen musik. Dikenal 5 jenis dalam 3 kategori alat musik, yaitu 1 alat musik petik yang terdiri dari sambi, lutung, dan odeng galung jaran. 2 ada alat musik pukul, yaitu genggaleng. 3 ada alat musik tiup, yaitu kediri bulu yang berbahan bambu dan digunakan seperti harmonika. Hingga saat ini sambi, lutung, odeng, talang, jaran, dan genggaleng masih terus dipakai. Itu semua penjelasan dari bab 4. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.